Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan saraf dan juga perkembangan gerak pada bayi, di mana dari fase embrio sampai dengan umur 2 tahun. Di mana yang pertama saya akan membahas tentang fase embrio. Mengapa? Karena di sini adalah terbentuknya sel saraf manusia yang pertama kali di fase embrio, di mana terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada ektoderm, yang kedua ada mesoderm, yang terakhir itu ada endoderm, di mana masing-masing lapisan itu terdiri dari lapisan yang paling dalam, tengah, dan juga luar. Yang pertamanya itu kan yang dalamnya itu endoderm, yang kedua mesoderm, yang tengahnya, yang terakhir ada ektoderm yang paling luar ya, kayak gitu. Oke, jadi lapisan-lapisan yang sudah saya jelaskan pada fase embrio. Sistem saraf sendiri dimulai sejak 3 sampai dengan 4 minggu atau hari ke-21 sampai seterusnya, di mana di sini akan terbentuknya mulai tabung saraf. Untuk minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-10, di mana nanti ada fase proencephalon, di mana selanjutnya itu dari minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-18 nantinya akan ada fase proliferasi. Minggu 25 adalah fase pembentukan liga, arboriasi, sinaptogenesis, dan juga apoptosis, di mana nantinya setelah di atas 40 minggu adalah fase myelinisasi. Dilanjut di fase neuralisasi, di mana nanti di sini akan dirincikan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada sistem saraf, mulai dari ektoderm cikal, yang dimana nanti sel sarafnya akan terbentuk pipih atau biasa disebut dengan lempeng saraf, dan nantinya akan terbentuk pada hari ke-20 pertumbuhan dan perkembangan pada embrio. Dilanjut dengan pada minggu ke-4 nantinya juga pertumbuhan dan perkembangan embrio ini nanti yang pertama kan nanti tabung saraf ya, dimana nanti menjadi cerebrum dengan bagian-bagian otak seperti otak depan, tengah, dan juga belakang. Sementara pada bagian yang belakangnya tabung posterior akan menjadi chorda spinalis. Di minggu ke-6 nanti akan ada perkembangan sistem saraf pusat yang membentuk 7 bagian utama, yaitu ada cerebrum, diencephalon, midbrain, cerebellum, pons, medula oblongata, dan medula spinalis, di mana bagian tersebut akan menjadi 3 bagian. Otak depan proencephalon atau forebrain, lalu ada cerebrum atau telencephalon dan diencephalon, langsung ada midbrain atau mesencephalon, dan juga otak belakang biasa disebut dengan rhombobencephalon, dan juga biasa disebut dengan hindbrain, seperti itu. Dilanjut dengan fase proliferasi, di mana fase ini nantinya juga pada minggu ke-11 hingga mengakibatkan pembesaran pada cerebrum hingga menyelubungi diencephalon, midbrain, dan pons. Hanya medula oblongata dan cerebellum yang tampak berada di bawah. Pada bulan ke-3 sampai 5 kehamilan ini nanti ada zona ventricle, di mana terjadi proliferasi dengan pembelahan sel stem. Dilanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase migrasi. Fase ini sendiri nantinya akan membentuk sebuah struktur nucleus convolvulus, di mana akan menyebabkan terbentuknya sel Purkinje. Demikian juga migrasi akan membentuk kelompok neural dalam batang otak dan medula spinalis. Nantinya proses migrasi akan berlangsung hingga akhir bulan ke-6 sejak minggu ke-16. Dan juga yang selanjutnya setelah fase migrasi, yaitu ada fase organisasi, di mana periodenya sendiri mencapai puncaknya pada bulan ke-5 kehamilan hingga beberapa tahun setelah lahir, di mana nanti akan ada pembentukan dan diferensiasi neuron sublet, langsung juga ada membentuk bagian tepi yang sesuai, dan juga menentukan arah pengembangan dan melapisi neuron kortikal. Dan selanjutnya itu ada pengembangan dendrit dan percambangan aksonal, terjadinya arborisasi, dan juga pembentukan kontak sinaptik, apoptosis, dan eliminasi selektif dalam proses neural dan sinaps. Lanjut juga ada proliferasi dan diferensi glia. Nah, nantinya pada akhir bulan ke-6 kehamilan, lempeng korteks sudah memiliki komponen sel saraf yang lengkap. Seiring dengan perjalanan waktu, di mana mau kehamilan, nanti juga akan ada tampak adanya diferensiasi, yaitu perubahan bentuk, komposisi, dan fungsi selnya sendiri menjadi 6 lapis seperti orang dewasa. Sel saraf kemudian berubah menjadi sel neuron yang bercabang-cabang dan juga berubah menjadi sel penunjang atau bisa kita sebut dengan sel glia. Sel penunjang sendiri nantinya akan tumbuh banyak setelah sel saraf menjadi matang dan besar. Fungsinya sel glia sendiri juga akan mengatur kehidupan individu sehari-harinya, di mana nanti selanjutnya terjadi pembentukan jalinan saraf satu dengan lainnya, atau bisa kita sebut dengan sinaps gampangnya.
Pematangan selubung saraf mencapai puncaknya ketika bayi sudah mulai berumur 1 tahun. Setelah bayi lahir, terjadi pertumbuhan serabut saraf, lalu terjadi peningkatan jumlah sel glia yang luar biasa, serta proses mielinisasi. Semua proses tersebut, selain berlangsung alamiah, juga dipengaruhi oleh stimulus dan nutrisi dalam proses mielinisasinya, di mana perkembangan pada SSP atau sistem saraf pusat juga mempengaruhi dimulai dari sistem saraf sensorik, kemudian disusul pada sistem sarafnya, yaitu saraf motorik. Sedangkan pada sistem saraf pusat sendiri nantinya akan memulai proses mielinisasi dimulai dari batang otak, dari cerebellum, hingga nantinya juga akan sistem saraf motorik, kemudian disusul dengan sistem saraf sensorik, seperti itu. Lalu saya lanjutkan pada masa fetal, di mana nanti pada akhir bulan kelima ini panjang janin sudah menjadi 12 inci dan beratnya juga sampai 1 on, di mana kulit sudah mulai terbentuk, demikian juga kuku, tangan, dan kaki, serta gerakannya janin lebih aktif juga, seperti itu. Dilanjut dengan ke masa fetal yang selanjutnya lagi, di mana ini akhir dari bulan ke-6, panjangnya juga mencapai 14 inci dengan berat naik setengah atau 1 kali lipat dari bulan sebelumnya, di mana mata dan kelopak sudah mulai terbentuk, pada rambut halus juga sudah menutupi kepala, refleks untuk menggenggam muncul dan muncul gerakan pernapasan yang belum teratur. Akhir bulan ke-7 juga panjangnya juga mulai tambah lagi menjadi 16 inci dan beratnya juga makin bertambah dengan berat 3 pon. Dan untuk 2 bulan terakhir ini pada masa fetal, di mana lapisan lemak mulai berfungsi, berat naik menjadi 4 pon dengan panjang sekitar 20 inci atau 2 inci, seperti itu. Dilanjut, di mana nanti setelah masa embrio dan masa fetal sudah masuk mulai masa neonatal, di mana nantinya juga ukuran kepalanya juga hampir 70% dari dewasanya, jadi nggak sepenuhnya langsung 100%. Yang saya tahu juga mulai 100% itu ketika juga sudah mulai di umur selanjutnya, seperti itu. Dan berat otak juga baru 25% dari beratnya otak dewasa, masih menjadi proliferasi, masih menjadi mielinisasi, dan jalurnya juga masih memakai jalur sentuhan. Untuk gerakannya juga, gerakannya masih random, di mana ini dominannya fleksi. Perkembangan aktivitas otot juga dari kepal ke kaudal, dan nantinya juga ada prosimodidistal refleks primitif, di mana nanti juga akan berfungsi untuk survival function, seperti itu. Nantinya juga pada masa neonatal ini, untuk masalah bahasanya ini masih mengenal suaranya sudah ada sejak dalam kandungan sebenarnya, dan sudah bisa membedakan antara kita ba dan pa, seperti itu. Dan dia mulai mengenali sebuah percakapan, dan juga menangis itu responnya terhadap suara, seperti itu. Dan juga nanti pada masa neonatal ini sudah mulai terbukanya rangsangan, dan juga tertarik dan ingin tahu, dan suka juga senyum pada orang lain, mencoba melihat orang tua, seperti itu. Dilanjut pada bulan kedua, di mana di sini nanti mulai dari perbedaannya ini cukup, di mana yang pentingnya ini kalau pada bulan pertama masih pada dominan fleksi, dan untuk bulan keduanya ini sudah mulai dominan pada gerakan mulai ekstensi, seperti itu. Di mana nantinya juga gerakan kepalanya lebih fungsional, lalu juga terkadang mampu mengangkat kepala saat tengkurap, kalau misalnya kita tengkurapin kayak gitu, dan juga gerakan halus pada lengan dan tungkai. Untuk sarafnya juga nanti di sini sudah mulai ada pertumbuhan juga pada organisasi CNS, seperti itu. Untuk seperti bahasa untuk komunikasinya dia hampir masih sama seperti bulan yang pertama, yaitu neonatal, dan juga perilakunya nggak beda jauh. Yang pasti perbedaannya ini ketika yang tadi neonatal bulan 1 dan bulan 2 ini adalah pada gerakan yang lebih memulai dengan ekstensi ketimbang yang sebelumnya masih pakai fleksi-fleksi, seperti itu. Lanjut di bulan ketiga, di mana nantinya di sini juga visualnya lebih baik, kepalanya juga bisa lebih ke midline, peningkatan gerakan bilateral lebih simetris nantinya, lalu juga kontrol fleksornya juga lebih baik, dan juga bisa memiringkan ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Dan juga sudah mulai mau menggenggam kayak gitu. Pengenalan suara juga masih seperti sama yang sebelumnya. Dan juga untuk perilakunya ini juga gak terlalu beda jauh, yang seperti senyum pada orang lain dan mencoba melihat orang tua, dan lu juga mau menenangkan diri dengan
membawa tangan ke mulut, kadang makanya suka bayi udah mulai masukin tangannya ke mulut, yang seharusnya itu kadang kita biasanya ya orang-orang tua juga jangan suka masukin tangannya ke mulut, padahal sebenarnya terkadang bayi juga mau menenangkan dirinya kayak gitu, memasukkan tangannya ke mulut. Dilanjut untuk bulan keempat, di mana di sininya nanti perkembangannya di sini sudah mulai agak lebih jauh, di mana visualnya nanti si bayi ini pada umur 4 bulan ini lebih aktif. Gerakannya juga nantinya akan lebih fungsional, kepala dan badan lebih ke arah ke midline, dan juga gerakan ekstremitasnya lebih simetris juga, mengangkat kepala tanpa support daripada yang dulu-dulunya, lalu mendorong tungkai ke bawah sesaat menyentuh permukaan yang keras. Dan di sini juga di bulan keempat sudah mulai mau berguling-guling, memegang mainan, dan juga suka mengayunkan sebuah ayunan kayak apapun yang bakal suka diayunin kayak gitu. Di sini juga untuk bahasanya ya, bayi pada umur 4 bulan ini masih sering mengoceh-ngoceh dengan ekspresi, dan juga di sini nantinya suka meniru-niru suara dari orang lain terkadang kayak gitu. Terus juga respon terhadap suara dengan pembuat suaranya kayak gitu. Dan juga di sini untuk pengocehannya beda sama yang dulu yang awalnya sudah paba kayak gitu. Di sini sudah mulai bahasa yang lainnya kayak gitu. Karena dia juga di sini dilatih dengan menirukan suaranya dari orang lain kayak gitu. Di sini juga pada 4 bulan suka senyum spontan, terutama kalau misalnya pada orang-orang sekitar, dan senang bermain dengan orang lain, dan terkadang juga menangis saat berhenti kayak gitu. Suka meniru gerakan dan ekspresi ke orang lain juga ketika kita senyum, kadang dia juga suka mengikuti, dan atau kita jahili atau bagaimana kayak gitu. Suka berespon terhadap kasih sayang yang diberikan terutama pada orang tua, dan juga mulai mau meraih benda dengan satu tangan kayak gitu. Untuk masalah neuro sarafnya itu dia hampir sama kayak Aidem umur 1 dan 2 bulan kayak gitu. Dilanjut kepada bulan kelima pada kasus bayinya ini, dimana nanti simetris lebih baik, midline-nya juga lebih terarah, dan koordinasi antara sisi badan lebih berkembang ketimbang umurnya yang sebelumnya. Karena ini juga makin bertambahnya umur, makin banyak perkembangan seperti itu. Kontrol anti gravitasinya ekstensi lebih meningkat pada trunk dan hip, dan demikian juga ada anti gravitasi pada fleksi hip dan trunk, stabilitas proksimal pada trunk dan shoulder-nya yang bakal menjadi lebih baik kayak gitu. Lalu juga di sini pada ekstremitas bawahnya akan lebih aktif. Sedangkan juga nanti ketika dia sudah mulai duduk, dia harus dibutuh dengan support kedua tangannya yang agak condong ke depan nantinya. Jadi bayinya ini gak sepenuhnya bakal bisa duduk, jadi kayak masih mengandalkan kedua tangannya juga untuk membantu agar dia bisa duduk, makanya agak condong ke depan. Di sini juga bayi nantinya untuk ekspresi juga masih sama seperti yang bulan keempat, terkadang juga suka senyum spontan terutama pada orang sekitar, dan suka menirukan suara-suara pada orang lain atau yang didengar kayak gitu. Dan juga koordinasi mata dan tangannya saat bermain sudah mulai berkembang, dan juga mata bergerak mengikuti gerakan dari satu sisi ke sisi yang lainnya seperti itu. Untuk sarafnya juga nanti di sini perkembangannya itu karena mielinisasi jalur visual dari lahir hingga 5 bulan pertama kayak gitu. Dilanjut ke bulan ke-6, dimana kalau misalnya yang sarafnya tadi, kalau untuk bulan kelima kan mielinisasi ya dari perkembangannya. Kalau yang bulan 6 ini nanti ada traktus kortikospinal sudah lebih mulai terinferensi dengan AHC. Kematangan cerebrum juga yang mengatur fungsi visual dan auditorinya juga lebih mantap lagi kayak gitu. Di sini nantinya bayi berkembang gerakannya volunteer kayak asimetrikal, dan yang seperti lainnya kayak reciprocal juga lebih aktif dengan tengkurap dan terlentang. Di sini sudah mulai mau tengkurap dan terlentang seperti itu. Head controlnya juga sudah mulai full, mau kemanapun, dan trunk dan hip controlnya juga membantu menegakkan badan bila jatuh ke depan dengan ring position. Dan juga di sini suka mulai merangkak mundur juga, dan suka melompat-lompat kayak gitu. Walaupun di sini kadang juga fasenya nanti bisa fase bayi yang harus mulai dijaga banget kayak gitu, takutnya kenapa-napa. Untuk ekspresinya di sini tidak jauh beda, dan bahasanya juga masih suka meniru-niru untuk prosesannya. Dan di sini dia sudah mengalami yaitu takut kepada orang asing.
Nah makanya kadang kalau misalnya ada orang asing datang dia suka agak takut, bahkan kalau misalnya tiba-tiba mau dipegang atau mau disentuh suka mulai menangis. Lalu juga di sini suka mulai ada rasa kesukaan terhadap sesuatu seperti benda atau apapun. Dan kalau misalnya melihat sesuatu yang disembunyikan, terkadang dia langsung ingin mencarinya. Dan juga di sini suka mulai terkadang kalau misalnya kita bermain seperti celuk-bah, itu nanti akan dia juga senang kayak gitu, suka mau. Lalu kadang kali ini kalau di umur 6 bulan ini beda sama dengan umur sebelumnya, di mana dia kadang suka masukin tangannya untuk menenangkan diri. Sedangkan kalau misalnya di umur 6 bulan ini dia suka memasukkan suatu benda kadang ke mulutnya. Seperti itu. Intinya meletakkan sesuatu. Untuk sarafnya sendiri yang umur 7 bulan ini masih sama seperti Aidem umur yang 6 bulan, dan di sini juga anak lebih aktif untuk melawan gravitasi. Maksudnya di sini untuk melawan gravitasi ini seperti mulai duduk, berdiri, dan juga sudah mau mulai mencoba untuk yang hal baru-barunya seperti itu. Duduk sudah juga bebas tanpa bantuan dengan tangannya. Dan kadang juga kalau di umur 7 bulan ini si bayi atau ini mulai duduk dan kadang suka tangannya memegang sesuatu yang lain kayak mainan juga bisa jadi atau yang lainnya. Wingstingnya juga dengan rambatan yang lebih jauh lagi seperti itu. Nah, untuk umur 7 bulan ini sudah mengerti apa kata tidak dari seseorang. Jika memang kita sudah bilang tidak, bayi ini juga akan merespon untuk paham agak berarti ini tidak boleh atau bagaimana seperti itu. Membuat banyak suara yang berbeda seperti sudah mulai penyebutan biasanya kadang itu suka kalau nggak mama atau papa seperti itu. Oke. Dan juga suka menirukan gestur orang lain beserta suaranya. Dan juga kadang menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu, bukan kayak tangan atau kebingungan lagi kayak dari suara atau menangis ketika bayinya ini sudah mulai bisa untuk menunjukkannya dengan jari kayak gitu. Karena idem umur 6 bulannya ini pada saraf, jadi masih sama seperti sebelumnya. Terkadang juga takut kepada orang asing dan suka memiliki mainan kesaksian kayak gitu. Dilanjut ke umur 8 bulan, dimana di sini ini mulai sibuk bereksplorasi untuk dengan lingkungannya. Jadi dia seperti mau kemana-mana, karena di masa 8 bulan ini juga yang benar-benar harus dijaga. Terkadang kalau misalnya di 8 bulan ini juga suka mulai melempar-lempar mainan, dimana memang itu udah menjadi kebiasaannya di umur segini. Jadi terkadang juga orang tua seharusnya memisahkan mainan-mainan yang sekiranya mainan yang harus mainan yang jangan sampai hancur atau benar-benar merusak atau seperti beling kayak gitu, jangan diberikan kepada anak-anak, karena di sini suka mulai bereksplorasi dan suka mulai melempar-lempar dan kayak harus dibuatkan ruangan seperti itu, dan suka memanjat dan merangkak, dan juga duduk sudah mulai makin stabil dan kadang berotasi sendiri, dan kadang side sittingnya udah mulai berdiri ketika dipegang kayak gitu. Itemnya sama juga sama seperti yang umur 6 bulan, dimana di sini nantinya akan memakai saraf dari traktus kortikospinal yang sudah mulai terinfeksi dengan HHC yang tadi sudah saya jelaskan pada di umur 6 bulan kayak gitu. Dilanjut dengan umur 9 bulan, dimana lebih aktif lagi dengan bereksplorasi si bayinya ini. Fine motornya lebih aktif daripada gross motornya, yaitu fine motor yang lebih halusnya, motor halusnya itu lebih aktif ketimbang motor kasarnya, dan juga merangkak adalah faktor utama lokomosi utamanya kayak gitu. Berdiri dan rambatan lebih sering, dan juga jalan masih disupport namun dengan terang yang lebih stabil daripada umur-umur sebelumnya. Sama juga seperti saraf yang sebelumnya, memakai yang sudah saya jelaskan sudah di umur pada bulan ke-6 kayak gitu. Lanjut di bulan ke-10, di mana anak lebih aktif bereksplorasi dengan lingkungan, makin benar-benar untuk menjelajahnya makin luas, dan konsep persepsinya lebih berkembang ketimbang umur-umur sebelumnya. Duduk lebih bervariatif dan santai, serta crawling, climbing, dan rambatannya lebih sering, dan saat jalan hanya dengan pegangan satu tangan, dan satu tangan lagi kadang suka kayak mau merambat kemanapun seperti itu. Untuk komunikasinya di sini lebih berkembang lagi, di mana mulai berespon terhadap permintaan yang sederhana menggunakan gestur tangan kayak gitu. Dan item pada umur 10 bulan ini sama juga seperti umur 9 bulan serta 8 bulannya. Sarafnya juga hampir sama yang tadi memakai traktus seperti itu. Dan juga untuk bulan selanjutnya, di mana
berdiri dengan pegangan satu tangannya lebih bagus lagi dan juga lebih mudah karena dia memakai sistem half kneeling kayak gitu. Di sini berdiri dari posisi jongkok kadang bisa sendiri walaupun terkadang juga suka jatuh lagi kayak gitu. Berdirinya kadang lepas tangan dan berlanjut dengan melangkah tapi masih belum stabil. Udah berdiri masih melangkah masih jatuh lagi. Dimana umur segini juga 11 bulan tuh masih lebih sering banget jatuh, masih agak rawan. Dan aeudemnya juga masih sama karena masih seperti takut kepada orang asing dan juga kadang suka banget melihat benda yang jatuh, makanya suka melempar-lempar dan dia juga senang kalau kayak gitu. Suka masih meletakkan sesuatu ke mulutnya dalam memasukkan apapun kadang kayak gitu. Lalu juga menggerakkan dari satu tangan ke tangan lainnya. Masih suka mencari barang-barang kayak yang lain kayak gitu. Dilanjut ke bulan ke-12 di mana masa transisi dari duduk ke merangkak, berlutut, jongkok dan berdirinya ini lebih aktif lagi dan lebih bagus ketimbang masa-masa sebelumnya. Berdiri bebas tanpa support dengan weight base dan juga di sini juga kadang bisa mengangkat satu kaki kayak gitu. Di sini juga sudah mulai mengeluarkan suara seperti berbicara, mengatakan mama, dada dan yang lainnya suka lebih bagus lagi dan mencoba untuk menirukan suara yang didengarnya dan juga berespon terhadap permintaan yang juga sederhana sekali ketika orang tua sudah memintanya kayak gitu atau orang lain. Dan di sini sudah mulai malu sama orang asing untuk perilakunya sendiri kalau di umur 12 bulan. Menangis saat ditinggal oleh ayah dan orang tuanya terkadang. Dan juga ini kalau yang saya ketahui lebih sering ketika masa-masa dia lagi sakit kadang tuh kayak gitu. Suka tidak mau ditinggal, apalagi ketika orang tuanya yang bekerja dua-duanya. Dan juga memiliki benda atau orang yang disenanginya. Lalu juga suka menunjukkan ketakutan dengan beberapa situasi dengan gestur yang dia tampilkan kayak gitu ketika dia sudah mulai merasakan rasa takut. Dan juga sudah mulai membawa atau memberikan sebuah buku untuk meminta dibacakan atau diceritakan. Karena pada umur segini bayi juga sudah mulai mau ketika diceritakan sebuah cerita pendek mau dari buku apapun atau cerita apapun kayak gitu. Di sini juga sebenarnya agak nggak jauh beda juga sama umur-umur yang sebelumnya, apalagi yang seperti umur 10. Dan juga di sini juga dia masih pengen mencari suatu benda ketika mulai disembunyikan, lebih tepatnya seperti kepo gitu. Dan juga melihat gambar yang benar sesuai namanya dan suka meniru gestur kepada orang-orang ketika apalagi ke orang yang dia senanginya, kadang dia suka tiru-tiru juga kayak gitu. Lanjut untuk masa ke selanjutnya yaitu masa yang 12 sampai dengan 24 bulan, yaitu untuk sampai umur 2 tahunnya. Dimana nanti dia di sini itu dimana untuk yang ininya itu sangat mahir dan berjalan sambil pegangan kayak gitu sampai umur 2 bulan. Nah, di sini dia memiliki pegangan penjepit benda-benda sekecil di antara jari telunjuk dan ibu jari. Suka melempar sesuatu seperti bola ke atas kepala dan mencoba untuk menangkapnya atau menyundulnya seperti itu. Suka naik ke tempat apapun seperti kursi, ke sofa dan berjalan serta berlari dengan cukup yang baik ketimbang umur-umur sebelumnya. Di umur 1 sampai 2 bulan ini juga memiliki pembahasan atau kosakata yang sangat terbatas, misal mama, dada sebagian besar, tetapi di sini dia sudah mulai agak lancar seperti itu. Dan juga sebagian besar hanya berupa vokal mengoceh daripada berbicara. Dan juga anak menanggapi perkataan orang lain, kayak dia mengerti ketika ada kita ngomong apa atau apa, dia sebenarnya agak mengerti dan juga menanggapinya kayak gitu. Dan juga suka ada reaksi terhadap suara-suara seperti penyedot debu yang sedang dihidupkan, contohnya seperti itu. Atau enggak, dia sudah mulai bereaksi ketika ada klakson pada motor kayak gitu. Dan dia juga suka tertawa saat orang lain juga ikut tertawa, atau bereaksi saat orang tersenyum padanya kayak gitu. Dan juga di sini perilaku yang sudah berkembang lagi, dia memiliki kecemasan akan perpisahan ketika mulai ditinggal atau ketika ada sebuah perpisahan, dia mulai agak ada rasa cemas. Dan di sini juga sudah memulai rasa penasaran yang lebih jauh lagi dan mencoba sekali-sekali menggunakan kemandiriannya
Kayak dia lebih mandiri lagi dalam hal apapun kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.